Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kembali kajian kita masih dalam Kitabul Jihad. Kita sampai pada bab ke-43, babu Ghazwati Khaybar, bab tentang perang Khaybar. Hadisnya nomor 1180. Nah, perang Khaybar itu adalah perang melawan orang-orang Yahudi, dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sebagaimana dulu sudah kita kaji bahwa Bani Nadir, yaitu salah satu suku dari bangsa Yahudi yang kemudian dikepung oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka khianat, jadi mengkhianati perjanjian damai dengan umat Islam, yaitu mau membunuh Rasulullah SAW. Maka mereka dikepung dan kemudian mereka hengkang dari kampung halaman mereka. Nah, sebagian bergabung ke Khaybar. Nah, sebagian lagi ke Syam. Nah, orang-orang Yahudi inilah yang sejak awal banyak menghasut berbagai suku, berbagai golongan untuk memerangi Rasulullah SAW dan umat Islam. Ini sebagaimana yang sudah kita kaji tentang perang Ahzab. Kemudian sampai di bab sebelumnya yang tempo hari kita kaji, yaitu tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini termasuk orang yang yang banyak menyakiti Rasulullah dan menghasung berbagai golongan untuk memerangi Rasulullah SAW dan umat Islam. Baik, kemudian perang Khaybar ini sebagaimana sudah kita singgung juga pada hadis-hadis di bab-bab sebelumnya, yaitu ini terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Dan dalam perang Khaybar itu Nabi katakan, la takhruju ma'i illa raghbatan fil jihad. Jangan ada yang keluar bersamaku kecuali karena pengen jihad. Amal ghanimah fala u'tikum minha syai'an. Adapun kalau yang dicari itu ghanimah, rampasan perang, aku tidak akan memberinya sedikit pun. Baik, kemudian ini sedikit tentang perang Khaybar. Begitu umat Islam sudah mulai dekat dengan kampung halaman mereka sekitar 100 mil, itu mulai berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi katakan jangan terlalu keras, lemah lembut saja. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kamu tidak menyeru yang tuli. Nggak usah teriak-teriak, Allah juga dengar. Wala ghaiban, yang kamu panggil juga bukan yang gaib. Baik, kemudian innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Yang kamu seru itu adalah sami'an, yang maha mendengar, qariban, yang maha dekat, wa huwa ma'akum,
dan dia bersama dengan kamu. Nah, ringkas ceritanya bahwa Yahudi Khaybar itu pertahanannya kuat. Mereka memiliki 3 benteng. Jadi untuk menghancurkan mereka harus melalui 3 benteng pertahanan mereka. Nah, di antaranya ada yang disebut Husunun Nitah, Husunul Kathibah, Husunul Syak. Nah, ini benteng-benteng pertahanan orang-orang Yahudi. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Maka jangan juga kita kalau sudah bicara soal ini berpikirnya terlalu realistis lah gitu. Atau terlalu pakai mizan arabi, pakai pertimbangan bumi. Kalau kita pakai pertimbangan bumi, nggak mungkin Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum itu bisa menang. Lemah, nggak punya apa-apa, tapi bisa menang dalam berbagai peperangan melawan orang-orang kafir. Meski pernah juga kayak dalam perang Uhud itu kan kalah, atau dalam perang Hunain hampir kalah. Kapan itu terjadi? Ketika jumlah umat Islam banyak gitu. Jadi ketika jumlah umat Islam banyak justru malah kalah. Dalam perang Uhud kalah. Dalam perang Hunain hampir kalah karena telah menakjubkan kamu jumlah kamu yang banyak. Jadi ternyata yang buat menang bukan ini ya, bukan jumlah yang banyak, kualitas. Bukan pula persenjataan yang banyak, yang lengkap. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke hadis tentang perang Khaybar, kayak di hadis itu yang yushiku antada'a alaikumul umam, hampir kamu diperebutkan oleh berbagai bangsa, berbagai golongan. Apa sudah datang Pak ya saatnya ini? Kama tada'al aklah ala qas'atiha, sebagaimana mereka memperebutkan makanan di hidangan, di nampan, berebut. Amin qillatin yauma idzin, apa jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir, tapi jumlah kamu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tapi kamu buih bagaikan buih air bah. Harus kayak buih kan ya hanyut aja ke bawah air kemana saja ngikut. Nah itulah buih. Ya insya Allah yang kuat masih banyak juga umat Islam. Tapi yang kayak buih tadi juga udah mulai banyak. Pinter-pinter tapi kayak buih. lalu apa sebabnya kok kayak buih? Oh, nggak disegani lagi. Tungza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, rasa takut itu diambil, dicabut dari musuh kamu. Orang kafir nggak segan lagi, nggak takut lagi terhadap umat Islam. Wa tuj'alu fi qulubikum alwahan, diletakkan di hati kamu itu alwahan. Apa wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatul maut. Semua orang juga senang duit ya. Kakek-kakek udah buat tungket itu kalau ditawarin duit juga masih semangat ya. Tapi maksudnya jangan terpedaya. Fala taghurrannakumul hayatut dunya. Ini kalau udah ini terjangkit, nah udah biar banyak nggak ada artinya apa-apa. Baik, kita kembali ke perang Khaybar yang ada di hadis ini. Haditsu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar, bahwa Nabi perang Khaybar. Fa shallaina indaha, lalu kami salat di Khaybar. Salatal ghadah bi ghalasin, salat subuh maksudnya. Salatal ghadah yakni salatal fajr atau salatas subhi. Bi ghalasin, di pagi hari yang masih gelap. Fa raqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam
wa raqiba Abu Talha. Rasul naik kendaraannya, Abu Talha juga naik kendaraannya. Wa ana radifu Abi Talha, dan aku yakni Anas ngebonceng gitu. Ngebonceng Abu Talha. Siapa Abu Talha? Bapak tiri dari Anas bin Malik. Kan Anas bin Malik, nah, itu ibunya dulu janda, yaitu Ummu Sulaim. Lalu menikah dengan Abu Talha. Maka Anas menjadi anak tiri dari Abu Talha. Tapi sayang ya sama anaknya. Bapak tiri sama anaknya berangkat bareng perang. Fa ajra Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Lalu Nabi menjalankan kendaraannya di Zuqaq, tadi apa, lorong-lorong yang ada di Khaybar. Wa inna rukbati la tamassu fakhidha Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya pahaku menyentuh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita bahas di bab sebelumnya, bahwa para ulama sepakat bahwa paha itu bagian dari aurat. Kok sampai tersentuh? Ya itu karena berjubel-jubel, ya Pak, naik kendaraan tadi nggak sengaja tersingkap itu. Tsumma hasarul izar an fakhidhi. Kemudian Nabi menyingkap kain dari pahanya, hatta inni anzuru ila bayadi fakhidhi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku melihat ke warna putih paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhalal qaryah. Nah, ketika masuk ke negeri itu, Nabi mengatakan Allahu Akbar. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar. Khaybar hancur. Nah, kharibat Khaybar. Nah, ini insyaallah yang dimaksud satu doa. Yang kedua dalam arti memberitahukan pada umat sahabat, nih bakal menang nih kita nih. Kharibat Khaybar. Ya ini ya di atas kemampuan akal kita ya. Sahabat yang kayak begini bisa menghancurkan Yahudi di Khaybar. Kalau sekarang segitu banyaknya ngelawan Israel aja kok berat benar. Karena hubbud dunya wa karahatul maut. Ya karena sahabatnya tadi itu cinta dunia dan takut mati. Kalau itu sudah berjangkit di hati umat Islam, nggak bisa lagi melawan orang kafir. Baik, saya lanjutkan. Kemudian inna idza nazalna bi sahati qaumin, sesungguhnya kami apabila turun di sahah itu asalnya halaman, maksudnya di negeri, di kampung satu kaum, fasa asobahul mungdharin. Itu Nabi baca ayat Allah yang ada di surah As-Saffat itu. Maka betapa buruk sobahul mungdharin, pagi harinya orang-orang yang telah diberi peringatan, yakni yang telah diberi peringatan tetapi tidak mau mematuhi peringatan tadi. Qala hatsalatan, Nabi mengatakan hal itu 3 kali. Qal wa kharajal qaumu ila a'malihim, dan kaum itu yakni orang-orang Khaybar keluar ke tempat pekerjaan mereka. Faqalu, lalu mereka mengatakan Muhammad. Jadi buru-buru lapor ke sesama Yahudi, ini Muhammad datang nih. Qala Abdul Aziz wa qala ba'du ashabina wal khamis. Jadi di riwayat lain ada kata-kata wal khamis. Khamis itu apa? Khamis itu kan khamsah kan 5. Masa pasukan. Karena dulu pasukan tuh ada yang bagian depan, tengah, belakang, sayap kanan, sayap kiri. Maka disebut al-khamis. Apa kalau istilah sekarang? Atau ini yang tentara tahu itu istilahnya. Jadi al-khamis. Kemudian yakni al-jaish, maksudnya adalah pasukan. Qal fa asabnaha anwatan. Lalu kami menang anwah dengan cara anwah itu asalnya bengis ya. Maksudnya begini, mereka tidak menyerah, tidak melalui peperangan, karena mereka tidak menyerah, mereka memilih cara perang. Ya sudah diladeni kalau memilih cara perang. Baik, kita cek hadis berikutnya 1181.
an hadithu Salamata binil Aqwa radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama dengan Nabi ke Khaybar. Fasirna lailan, kami berjalan di malam hari. Faqala rajulun minal qaum li Amir. Lalu salah seorang laki katakan kepada Amir, "Ya Amir, ala tusmi'una?" Wahai Amir, engkau tidak mau memperdengarkan kepada kami. Amir itu maksudnya Amir bin Aqwa. Ya, jadi tadi kan ada Salamah bin Aqwa. Nah, dia punya saudara Amir bin Aqwa. Wahai Amir, engkau tidak mau nih perdengarkan kepada kami min hunayhatik, dari syair-syairmu lah itu, rajas-rajasmu, karena Amir ini penyair. Ayo dong perdengarkan syair-syairmu. Nah, ini juga yang biasanya masih dipakai juga oleh para mujahidin dalam peperangan. Jadi dalam peperangan untuk menyemangatkan tuh pakai apa? Ya syair-syair lah, syair yang baik. Ya kalau di Indonesia gimana itu tentara? Enggak, sebetulnya himne ya. Tapi dibikin ini ya, dibikin kayak apa ya? Yang satu lagi himne, yang satu maras gitu kan apa? Kayak mengenangkan nasib perjuangan, kan himne sebenarnya dibikin mengenangkan nasib perjuangan. Itu nggak apa-apa kita pakai syair-syair seperti itu untuk menyemangatkan, tapi yang benar gitu, isi syairnya yang benar, jangan yang salah, apalagi yang syirik-syirik, jangan gitu. Nah, kemudian wa kana Amirun rajulan sya'iran haddaan fa nazala yahdu bil qaum yaqul, lalu dia katakan ini, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Allahumma ya Allah, laula anta mahtadaina, andai saja bukan karena engkau kami tidak dapat petunjuk, wala tasaddaqna, kita tidak sedekah, wala sallaina, kita juga tidak salat. Faghfir, maka ampuni kami, fidaan laka, sebagai tebusan untukmu, ma'abqaina, ada yang katakan fidaan laka yakni li Muhammad, buat Muhammad. Ma'abqaina, selama engkau masih hidupkan kami, wa tsabbitil aqdam, dan teguhkan kaki-kaki atau pendirian, in laqaina, kalau kami bertemu, yakni bertemu dengan musuh, wa alqiyan sakinatan alaina, dan berikan ketenangan kepada kami, inna idza sihabina abaina, sesungguhnya kami apabila diteriaki, yakni dipanggil untuk yang tidak benar, kami enggan, kami tidak mau. Wa bisyahi awwalu alaina, dan seterusnya. Ini adalah syair yang dibaca oleh Amir, dan Rasul biarkan, dan itu biasa, itu kayak dalam peperangan yang lain itu sebelum perang bersyair dulu. Aduh, syair kayak ini ya, kayak wayang ya, wayang juga begitu ya. Nah dulu kayak Ali bin Abi Thalib misalnya, sebelum perang dia katakan, analladzi sammatni ummi biduhairah, nih yang oleh ibunya dikasih nama si singa kecil. Terus dia bersair, habis bersair duel, luar biasa kalau perang dulu. Habis duel baru perang beneran. Kalau sekarang kan nggak saya pernah dikasih tahu, orangnya udah meninggal sekarang, yang dulu ikut perang di Timor. Pak, kalau ini gimana Pak perangnya? Dulu mah nggak ngelihat musuh. Waktu kami pokoknya maju, udah tembak juga, mundur berarti kalah. Gitu. Jadi, nah kalau di zaman Nabi sampai begitu, bersair dulu, tantangan, habis itu duel, baru perang beneran. Ya, jadi syair-syair yang seperti ini ya dibolehkan, tapi jangan dirubah. Saya pernah dengar nih yang Allahumma laula anta mahtadaina
wala tasaddaqna wala shallaina. Nah, ini zaman dulu siapa yang Surabaya zaman dulu, orkes gambus, nggak ada yang ngalamin, masih muda-muda semua. Yang sepuh-sepuh insya Allah baru ingat Akadir. Nah dulu yang saya ingat, saya masih anak-anak tuh. Wallahi laulaka ya Rasulullah ma kunnah tadaina walau shallaina. Itu maknanya beda. Demi Allah, andai bukan karena engkau wahai Rasulullah, kan beda. Ini Allahumma laula anta, ya Allah andai saja bukan karena engkau, makunnah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Baik, jadi bersyair yang baik boleh, tapi ya jangan syair terus Qur'annya nggak pernah dibaca itu ya. Syair mulu gitu. Baik, kemudian yang saya bicarakan syair ya, bukan musik ya. Nah, syair aja ya, kalau musik lain bahasannya. Ini banyak bicara tentang syair. Baik itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man hadza sa'iq?" Siapa itu yang sa'iq? Kalau sekarang sa'iq sopir ya, driver ya. Apa? Dulu sa'iq yang nuntun, yang bawa kendaraan. Jadi syair-syair begini ini diantaranya untuk menyemangati kendaraan yang ditunggangi. Jadi sambil bersyair begini bukan hanya orang, kendaraannya juga ikut semangat gitu. Baik, kemudian qalu, mereka katakan Amir bin Al-Aqwa. Oh itu Amir bin Aqwa. Qal yarhamuhullah. Nabi katakan semoga Allah merahmatinya. Qala rajulun minal qaum. Wajabat ya Nabi Allah. Wajib wahai Nabiullah. Siapa orang yang mengatakan ini? Umar. Biasanya kalau yarhamuhullah mau meninggal dia. Wajabat, wajib wahai Rasul, ya pasti ya, dirahmati Allah. Wahai Nabiullah, laula amta'atana bih. Andai saja engkau tidak berikan kesenangan kami dengannya. Maksudnya kalau memang dia masih dikasih umur panjang, wajib pasti dia mendapat rahmat Allah. Nah, kemudian fa'ataina Khaybar, kami pun mendatangi Khaybar. Fahasarnahum lalu kami mengepung mereka. Hatta asobatna makhmasatun syadidah, hingga kami ditimpa lapar yang sangat, jadi sampai kelaparan. Thumma innallaha ta'ala fatahaha alaihim, kemudian sunya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Falamma amsan nas masa al-yaum, ini kisah tentang bagaimana umat Islam menang, panjang lah, nanti kalau mau dikaji silakan dikaji sendiri tentang perang Khaybar tadi. Jadi ada salah seorang dari Yahudi tadi yang tertangkap oleh umat Islam. Baru dia katakan kalau kamu kasih jaminan keamanan buat saya akan kasih tahu rahasianya itu. Dan dikasih tahu, mereka akan nyerang kamu dari sana-sana. Nah ada benteng, kalau sekarang gudang senjata lah gitu apa. Nah di sini ada manjanik itu kayak ketepel gede lah gitu yang untuk menghancurkan musuh. Kemudian juga senjata-senjata lain di sana. Jadi rahasianya dibuka oleh orang tadi. Baik, kemudian lanjutannya falamma amsanna sumasa al-yaum alladzi futihat alaihim auqadu niranan katsirah. Nah, ketika manusia masuk waktu petang di hari di mana mereka diberi kemenangan, auqadu niranan katsiran, mereka banyak menyalakan api. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ma hadhihi niran, api apa itu? Ala ayyi syai'in tuqidun, apa yang mereka nyalakan di atas apa? Kalau kita buat membakar apa tuh api? Qalu ala lahmin, mereka katakan buat bakar daging ya Rasul. Ala ayyi lahmin, daging apa? Qalu lahmi humuril insiyah, mereka katakan oh daging keledai negeri.
Jadi keledai itu kan ada keledai piaraan, keledai negeri, ada juga keledai liar. Gitu. Jadi yang mereka makan daging keledai negeri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ahrikuha waksiruha, buang, tuangkan. Lalu ada yang katakan au nuhrikuha wa naghsiluha, apa kami tuangkan lalu kami cuci ya Rasul? Qal audzak, atau begitulah. Nah, di sini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Berarti Nabiullah SAW tuh boleh juga beristihad itu. Dituang aja apa dituang lalu dicuci ya Rasul? Ya, atau begitulah gitu. Nah, itu istihad Rasulullah SAW. Dan lanjutannya falamma tasafal qaum kana saifu amirin qasiran. Baik, sebelum kita lanjutkan ini dulu tentang daging keledai negeri. Nanti hadis-hadis yang lain juga menjelaskan bahwa Rasul melarang di hari Khaybar itu keledai negeri, al-humurul ahliyah atau al-humurul insiyah, dan yang kedua melarang nikah mut'ah. Jadi sudah jelas sekali pelarangan tentang nikah mut'ah itu dulu pernah dibolehkan oleh Rasul, tapi selanjutnya Nabi haramkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ada juga orang demen ikut Syiah karena bisa nikah mut'ah ya. Nah, itu sudah, itu pakai ini aja deh, nggak usah pakai dalil. Kira-kira gimana nih kalau anak kita suka nikah mut'ah, ntar punya laki ini ganti lagi 3 bulan ganti lagi, ayo apa itu aja ya. Maka Nabi katakan Allah haramkan sampai hari kiamat. Kadang ada kelihatan rapi-rapi pakai cadar, yang Syiah tadi. Nggak nikah mut'ah kerjaannya. Syekhnya juga begitu. Coba kalau anak syekhnya di nikah mut'ah boleh nggak itu? Ya pasti nggak dikasih. Anaknya kalau memang dibolehkan ya udah anak syekhnya aja dibuat di nikah mut'ah, ya bakal dikasih. Baik, jadi pertama tentang nikah mut'ah, yang kedua tentang al-humurul ahliyah tadi. Nah, tentang keledai negeri tadi, jumhurul ulama berpendapat haram. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Dasarnya perkataan Ibnu Abbas dan juga beberapa sahabat bahwa Rasul melarang keledai negeri di hari Khaybar itu li'annaha lam tukhammas, karena dia belum diambil yang khumus, yang 1/5. Jadi bukan karena keledainya, karena ghanimah atau rampasan perang itu sebagaimana sudah pernah kita bahas kan harus diambil yang khumus dulu. Fa anna lillahi khumusu walir rasul dan seterusnya itu. Jadi bahwa anna lillahi khumusahu walir rasul, milik Allah yang 1/5 dan milik Rasulnya walidil kurba dan seterusnya. Jadi pampasan perang itu diambil 1/5 dulu, 1/5 itu dibagi-bagi kayak di surah Al-Anfal tadi, baru selebihnya dibagi-bagi kepada pasukan yang berperang. Wallahu alam. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Baik, saya lanjutkan hadisnya itu. Kemudian mana tadi? Lalu falamma tasafal qaum kana saifu amirin qasiran. Nah, ketika sudah saling berbaris, sudah berhadapan-hadapan, pedang si Amir yang tadi bersyair itu, pedangnya pendek, senjatanya pendek. Fatanawala bihi saqa yahudiyin liyadribah. Lalu dia ambil senjatanya untuk menusuk betis seorang Yahudi, untuk memenggal betis seorang Yahudi. Wa yarji'u dhubabu sayfihi fa asaba 'aina rukbati Amir famata'an. Tapi karena pendek tadi nggak taunya bagian tajamnya mengenai lutut Amir itu sendiri dan dia mati karenanya. Jadi dia mau nusuk si Yahudi mengenai lututnya sendiri dan dia yang mati. Pantesan tadi Nabi sudah katakan ya, yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Baik, kemudian falamma qafalu qala Salamah.
Ketika mereka sudah kembali dari peperangan itu, Salamah katakan, Ra'ani Rasulullah SAW bahwa akhidun biyadi. Nabi melihatku sambil pegang tanganku, qal malak, kenapa engkau? Qultu lahu fadaka abi wa ummi. Semoga bapakku dan ibuku jadi tebusan untukmu. Itu ungkapan kesetiaan yang biasa disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Jadi kadang-kadang ya fadaka abi wa ummi, kadang-kadang bi abi anta wa ummi, atau kadang-kadang ja'alani Allah fidak, semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan untukmu. Ini sedih si saudaranya ini, yaitu Salamah bin Aqwa tadi. Kenapa kamu? Za'amu anna amiran habitu amalu. Ya Rasulullah, mereka beranggapan bahwa Amir amalnya sia-sia. Qala Nabi SAW, Nabi SAW katakan, kadzaba man qala innal hul ajrain. Bohong itu orang yang mengatakan itu, justru dia dapat 2 pahala, yaitu wajah ma'abaina isba'i. Nabi mengatakan lahu ajran sambil mengumpulkan 2 jarinya, lahu ajrain, dia dapat 2 pahala. Innahu la jahidun mujahid, dia adalah jahid, orang yang bersungguh-sungguh, mujahid, berjihad juga di jalan Allah. Qalla arabiyyun masyabiha mithlah. Ya, jaranglah orang Arab yang melakukan hal seperti apa yang dia lakukan tadi. Dia sebetulnya senjatanya pendek, tapi dia jahid, dia orang yang kuat, yang bersungguh-sungguh, dan mujahid, dia berusaha sungguh-sungguh sampai terbunuh. Jadi sekalipun kasusnya begini, bukan berarti habito amalu, amalnya sia-sia. Karena ada orang yang beranggapan, tuh kan matinya dari senjatanya sendiri, berarti bunuh diri dong. Bukan bunuh diri, dia sudah jahid dan mujahid, dia sudah berusaha untuk membunuh musuh, tapi apes, apes di sisi manusia ya. Kalau di mata manusia kan apes, dia terbunuh. Ternyata yang apes menurut kita belum tentu apes menurut Allah juga. Justru dia termasuk syuhada, termasuk orang-orang yang syahid. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita kaji tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Ya, betul. Perang Badar itu Anas itu usia berapa Ustaz? Waktu berangkat, kalau perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah gitu. Waktu Rasulullah SAW hijrah, Anas itu kan berumur 12 tahun. Berarti ya sekitar umur 19 tahun lah. 19 atau 18 mungkin itu umur Anas bin Malik. Dia masih remaja berarti. Oh ya remaja. Maka ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi yang terakhir meninggal itu Anas, pembantu Rasul, dikasih umur panjang, akan didoakan sama Rasul waktu dia di rumah Ummu Sulaim, di rumah ibunya, kan ibunya minta, ya Allah doain, ya Rasulullah doain anak saya, doain ya. Umurnya paling panjang, sempat mengalami ngeliat anak cucunya jumlahnya 125. Nah, berarti kan tua. Nggak tahu berapa biang tuh. Ya biar istrinya 4, orang sekarang juga jarang ya ngelihat anak cucunya jumlahnya 125. Kaya pula. Jadi kalau orang lewat rumah Anas, orang katakan hadza qasru Anas, hadza qasru Anas. Nih villa si Anas itu kali ya kalau sekarang ya. Istana Anas. Itu kalau jadi pembantu Rasul. Ya, silakan. Fadal, silakan. Ya.
Amalan ya. Ya. Nariyah kali ya. Ya, ini kalau sholawat yang diajarkan Rasul, ya sholawat begitu saja. Nggak ada sholawat ini, sholawat itu. Jadi yang ada sholawat aja. Contohnya, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fis sholat? Bagaimana kami bersolawat kepada engkau dalam sholat? Nah itu Nabi jawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai Hamidum Majid. Nah sekalipun nanti di beberapa riwayat ada beda-beda dikit, tapi selama riwayatnya sahih ya nggak apa-apa dipakai. Nah itu selawat yang diajarkan oleh Rasul. Lalu bagaimana nih kalau di luar sholat ya? Kalau sholat jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi, udah percis kayak yang diajarin Rasul. Di luar sholat gimana? Ya asal jangan nyimpang aja. Mau kayak apa yang lagi ramai sekarang? Asghil. Nah, sholat asghil. Enggak, sebetulnya sholawatnya bukan asghilnya. Sholawatnya ya Allahumma sholli ala. Nah, itunya apa? Sholawatnya. Disisipi dengan kata wa asghilil zalimin bidzalimin, lalu terkenal dengan nama sholawat asghil. Nah, begitu kali contohnya. Jadi sholawatnya ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu salawatnya. Betul. Kategori syair kalau kayak gitu. Baik. Kategorinya syair juga termasuk itu ya? Enggak. Kalau pakai bahasa Indonesia nih sekarang nih. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Boleh nggak ngomong itu? Boleh aja kan. Nah, asal jangan nyimpang aja gitu. Jangan nyimpang. Tapi kalau dalam sholat jangan dirubah. Jangan dirubah, jangan dikurang, jangan ditambah. Udah kita berusaha persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam insyaallah gitu. Ya silakan. Daerah Khaybar. Ya akhirnya Yahudi hengkang semua dari Madinah. Ya semuanya, ya karena khianat. Jadi Rasul mah nggak pernah khianat. Yang khianat, yang ghodar, yang merusak perjanjian itu mereka. Betul. Kayak Yahudi yang datang ke Madinah itu sesuai dengan tradisi lah atau hukum konvensional yang berlaku pada waktu itu. Kalau selain orang Arab datang ke situ ya harus mengadakan muhalafah, perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di situ. Kayak Yahudi yang di Madinah sebelah timur, Bani Quraidah, itu halifnya suku Aus. Nah, penduduk Arab yang di Madinah kan Aus. Nah, yang kedua Khazraj. Nah kalau Bani Nadir itu halifnya Khazraj. Nah konsekuensi dari muhalafah itu kalau halifnya perang harus ikut perang. Jadi dianggap sebagai warganya tapi harus ikut perang kalau mereka perang. Nah itulah yang kemudian Allah turunkan di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa pantas kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu kufur kepada sebagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan buat orang yang lakukan itu di antara kamu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab dan seterusnya. Jadi begini, kalau soal saling berperang di antara Yahudi mereka langgar, kan nggak boleh perang. Tapi karena masing-masing sebagian jadi halif Aus, sebagian halif jadi Khazraj, sebagian perang. Tapi ada juga yang dipakai hukum Allah. Kalau saudaranya jadi tawanan perang, mereka kumpulkan dana untuk menebus saudaranya.
Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kalau mereka datang pada kamu usara sebagai tawanan, tufaduhum kamu tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal haram buat kamu untuk mengusir mereka. Lalu Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya umat Islam juga sama. Kalau mengkufuri sebagian ayat, mengimani sebagian, balasannya ya khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi jangan kita kira kalau kita turuti kemauan orang-orang kafir dan orang munafik lalu kita bakal berjaya. Wah, itu enggak, mustahil. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Itu di surah As-Sajdah ya. Jangan kamu taati orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, silakan. Baik. Yang ente bahas bentaboknya apa syairnya? Namanya bentabok kata orang kan. Gini, kalau yang ada di hadis itu dibolehkan duf. Duf itu sejenis robana. Mungkin yang asli duf tuh kalau kita nonton TV Sudan yang cuma dung itu duf. Nah, lalu yang dibaca syair apa? Tentang sirah Nabi itu. Ini baca sirah Nabi. Nah, kalau ini jelas dibolehkan. Kalau Marawi saya nggak tahu apa saja ini. Ada idenya juga ya, jreng kayak. Ya. Yang lagi viral ori di. Ya janganlah. Jadi keluar dari ininya nanti. Baca Quran kan masa. Kalau mau ngasih aja, nggak usah pakai Sawer. Nggak usah disawer, transfer 10 juta biar dia bikin madrasah. Itu ya, nggak usah disawer begitulah, kayak penyanyi dangdut aja. Tanya ustazah mana rekeningnya, kirim ini buat ini ya, buat bikin madrasah. Oh cakep kayak begitu ya. Aneh-aneh. Nggak seberapa. Pakai kain, pakai peci haji, nyawer ke penyanyi dangdut, joget bareng di majelis. Ada hancur kalau sekarang. Ada hancur-hancuran. Ya, Masya Allah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.